Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Lydia Sariul Sitorus dengan MBM terakhir 106. Dan saya merupakan mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Ekonomi Pembangunan. Untuk saat ini, saya akan membawa Anda untuk melakukan investigasi wawancara kepada seorang narasumber, seorang anggota koperasi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal yang ingin kita investigasi. Berbicara soal koperasi, di mana koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang dikelola secara demokratis dan berlandaskan asas kekeluargaan. Tentunya dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian setiap anggotanya dengan prinsip-prinsip gotong royong dan pelayanan bersama. Namun beberapa pertanyaan yang muncul di otak kita, bagaimana koperasi itu meningkatkan partisipasi setiap anggotanya. Jadi untuk itu pemirsa, melalui video investigasi yang akan saya lakukan bersama seorang narasumber merupakan anggota dari koperasi nelayan yang berada di Kecamatan Rangai Tritunggal, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan. Untuk itu, semoga teman-teman dapat memahami dan informasi yang akan saya berikan. Untuk saat ini saya sudah berada di lokasi tempat tinggal dari narasumber kita, yaitu Ibu Asmawati, dan tentunya dia merupakan anggota dari KUD dari Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan. Untuk itu mari kita langsung saja berjalan ke arah rumah Ibu Asmawati. Baik pemirsa, untuk saat ini saya sudah berada di rumah dari narasumber kita untuk wawancara yang akan saya lakukan. Dan sebelum itu kita perkenalan diri dulu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Asmawati, saya sebagai anggota Koperasi Nelayan Desa Rangai Tritunggal. Nah sebelum itu Bu, biar kita lebih close lagi, lebih dekat, perkenalkan juga saya Lydia Sariul Sitorus, saya dari kampus UPN Veteran Jawa Timur, dan untuk tugas ini saya melakukan wawancara ini untuk menginvestigasi tentang temuan-temuan dari jurnal yang saya temukan tentang cara-cara partisipasi yang dilakukan koperasi untuk meningkatkan partisipasi setiap anggotanya. Jadi untuk ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu tentang koperasi nelayan. Sebelum itu saya mau bertanya, di koperasi nelayan Rangai Tritunggal ini Ibu sebagai apa di dalamnya? Di Koperasi Nelayan Desa Rangai Tritunggal ini saya kebetulan sebagai anggota Koperasi Nelayan Desa Rangai Tritunggal itu sendiri. Berarti saya boleh tahu nggak Bu, sudah berapa lama untuk koperasi ini sendiri berjalan? Kalau untuk Koperasi Nelayan Desa Rangai Tritunggal ini kurang lebih dari 2009 sudah ada berdiri. Jadi 2009 sampai 2026 ini kurang lebih hampir 17 tahun atau 16 tahun sudah ada berdiri. Jadi semenjak memang TPI Pelelangan Desa Rangai Tritunggal itu berdiri, tidak lama Koperasi Nelayan Desa Rangai Tritunggal itu berdiri. Berarti sudah lama sekali ya perjalanannya, sudah lama 17 tahun. Kurang lebih 17 tahun. Saya sebenarnya mau ngulik-ngulik sedikit Boleh. tentang, ya tentunya dalam tugas investigasi yang saya lakukan ini saya mau cari tahu antara teori dan realita yang terjadi dalam koperasi sendiri. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin Ibu dapat memaksakan waktu, dan teman-teman juga boleh saya kasih tahu, saya ngetek video ini dan melakukan wawancara dengan Ibu sekitar pukul 8 malam karena kita menyesuaikan waktu dari narasumber kita, dan memang dari pagi sampai sore ya Bu kerja ya, jadi kita menyesuaikan waktu narasumbernya. Dan singkat saja saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Itu dalam literatur yang saya baca itu ada disebutkan bahwasannya cara-cara untuk melakukan partisipasi setiap anggota koperasi itu secara aktif itu menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan kepada setiap anggotanya, baik dari manajernya, baik dari perwakilan terpilih hingga karyawan-karyawan atau anggota-anggota kecilnya. Jadi apakah di koperasi nelayan yang Ibu kelola itu benar-benar menjalankan hal tersebut? Seperti apakah bentuknya, boleh diceritakan kepada saya?
Oke, terima kasih Mbak atas apa namanya pertanyaannya untuk koperasi nelayan Desa Rangitirip ini. Jadi di koperasi nelayan itu memang rata-rata nelayannya para suami atau anak-anak Desa Rangitirip Tunggal itu sendiri. Nah, jadi dari hasil tangkapan nelayan itu yang mengelola atau menjual hasil tangkapan itu adalah para istri atau anak-anak mereka sendiri. Jadi ibu-ibunya ini berkecimpung untuk menjual hasil tangkapannya di TPI Desa Rangitirip Tunggal. Adapun kegiatan ataupun pelatihan yang kami pelajari selama ini adalah misalnya cara untuk mengelola ikan basah menjadi ikan kering yang pertama. Yang kedua, bagaimana ikan atau cumi itu bisa menghasilkan sebuah produk. Yang kedua, produk bisa berupa abon ikan, kerupuk ikan atau kerupuk cumi. Nah, yang ketiga itu biasanya adanya ini apa namanya hasil buah tangan atau hasil kreasi dari kami. Misalnya kalau lagi agak surut itu kan para ibu-ibu itu misalnya nyari keong misalnya. Taruh jadi gelang. Iya, boleh bisa jadi gelang atau bisa jadi asbak atau hiasan dinding. Nah, itu yang kami itu yang kami dapat pelatihan. Seperti itu. Berarti ternyata benar teman-teman bahwasannya berdasarkan informasi, realita dan teori yang terjadi, setiap koperasi itu melakukan pelatihan, pemberian pendidikan kepada anggota baik dari yang kecil sampai besar itu untuk pemahaman tentang pengelolaan dari koperasi yang dilakukan, pemahaman tentang mungkin seperti tadi itu kan koperasi nelayan ya. Jadi pengolahan untuk mengelola ikan menjadi kerupuk, pengolahan udang menjadi rebon dan lain-lain sebagainya. Oke Bu, kemudian saya akan melakukan pertanyaan yang kedua, itu seputar tentang struktur dan tata kelola dan di dalam dewan direksi. Jadi yang saya baca juga ada dikatakan bagaimana struktur tata kelola di dalam koperasi Ibu. Kayak apakah dewan direksi yang dipilih langsung oleh anggota atau bagaimana memastikan bahwasanya itu tidak ada konflik dari kepentingan pribadi dalam setiap keputusan yang diambil dalam koperasi. Jadi untuk struktur keanggotaan koperasi nelayan Desa Rangitirip Tunggal itu memang semua itu terlibat dari anggota nelayan itu sendiri, baik itu ketua, bendahara, sekretaris, juru parkir dan keamanan, itu semua memang dikelola oleh para nelayan. Jadi memang ada para nelayan memang yang mungkin dituakan istilahnya di situ. Jadi mereka lah yang kami cakup untuk menjadi ketua atau struktur anggota koperasi tersebut. Berarti teman-teman, ini poin penting juga informasi dari narasumber kita bahwasannya dewan direksi, anggota dan pengelola dari koperasi itu ternyata itu dipilih melalui rapat tahunan ya Bu ya, tahunan dan mungkin dan diwajibkan itu pasti menghindari konflik pribadi karena semua pengambilan keputusan itu secara keanggotaan, jadi semuanya terlibat. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya antara teori dan realitanya itu benar ya Bu ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga itu ini tentang hak suara dan pengambilan keputusan. Apakah setiap anggota itu benar-benar melakukan kontribusinya, baik itu anggota yang besar, kecil, dan apakah hak suara mereka itu setara dan bagaimana praktiknya dalam mungkin rapat pengambilan keputusan untuk dalam koperasi, apakah anggota kecil itu benar-benar dianggap ada gitu. Jadi untuk kontribusi atau partisipasi anggota dalam koperasi nelayan ini sangat didengarkan karena memang terbentuknya struktur atau kepengurusan koperasi nelayan itu memang dari anggota itu sendiri. Jadi tidak mungkin adanya sebuah keanggotaan atau struktur kalau tidak dari bawah. Jadi contoh kecil yang didengarkan anggota dari ketua atau ini bendaharanya adalah contoh kecilnya seperti ini.
Jika ada kerusakan, misalnya di dalam koperasi itu, anggota pasti melapor ke ketua, tapi ketua langsung merespon dengan baik, seperti itu. Oh, berarti kontribusi dari setiap anggota itu pasti didengarkan. Jadi tidak ada pengecualian karena mungkin anggota kecil atau apa, Nggak ada. berarti Semuanya didengar. terbukti ya teman-teman bahwasannya realita dan teorinya itu sejalan dengan apa yang kita temukan dalam literatur review kita. Kemudian ini pertanyaan yang keempat tentang keterbukaan keanggotaan. Jadi kan dalam koperasi itu terkenal dengan prinsip keterbukaan, di mana itu anggotanya itu secara sukarela dan terbuka untuk semua orang tanpa diskriminasi. Nah, adakah di dalam koperasi ini benar-benar terbuka bagi siapa saja? Adakah syarat atau hambatan yang secara tidak langsung dalam koperasi? Karena mungkin ya akan kita temuin dalam koperasi nelayan ini, karena tidak semua orang nelayan. Jadi Ibu tolong dijelasin apa syarat dan ketentuan bisa masuk ke dalam koperasi ini. Jadi untuk masuk di koperasi nelayan ini memang diharuskan itu masyarakat nelayan itu sendiri yang berkecimpung pertama. Tetapi untuk menjadi ketua atau struktur keanggotaan itu kita juga butuh sosok pemimpin yang cakap untuk berbicara, untuk menendangkan amarah masyarakat. Namanya kondisi nelayan ini kan suaranya besar-besar kalau ngomong. Jadi ngomong satu udah gede suaranya kan. Nah, ditakutkan kalau tidak ada penengahnya, jadi takutnya ada timbul kericuhan. Namanya di koperasi nelayan itu sendiri bukan 1-2 orang, tapi memang ribuan orang memang aktivitas setiap pagi bergulir di situ. Jadi memang harus ada ketua yang kita tuakan untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin di dalam sebuah koperasi. Oke. Ternyata teman-teman, untuk lebih spesifiknya saya jelaskan, ini kan kebetulan koperasi nelayan di Rangai Tritunggal. Jadi ternyata untuk semua orang bisa masuk, tapi di garis bawah itu dia adalah seorang nelayan. Jadi kemungkinan teman-teman yang berprofesi lain selain nelayan itu kurang diterima dalam koperasi ini. Jadi dalam realita dan teori itu sebenarnya bisa sejalan dengan catatan dia itu seorang anggota nelayan ya Bu ya. Kemudian itu sebenarnya kita sudah masuk ke pertanyaan yang agak sedikit kritis. Ini merupakan temuan atau yang bertolak belakang dengan apa yang saya bukan bertolak belakang sih, yang saya temukan dalam literatur review. Jadi saya ingin bertanya, karena daerah Rangai ini kan termasuk belum belum masuk ke perkotaan sekali ya, perbatasan ya teman-teman, masih kota dikatakan terlalu kota tidak, dikatakan terlalu pedesaan juga tidak. Jadi di antara-antara. Jadi itu dalam literatur review itu saya baca bahwasannya koperasi itu memanfaatkan teknologi seperti pemungutan suara daring, forum diskusi digital untuk memperluas partisipasi anggotanya. Nah, apakah koperasi nelayan ini sudah melakukan itu? Untuk koperasi nelayan Desa Rangai Tritunggal ini sendiri, kita belum melakukan yang namanya voting, apalagi pemungutan suara untuk struktur keanggotaan itu melalui daring. Kita masih menggunakan yang namanya sistem secara langsung. Betul. Misalnya ada yang dituakan di situ, nah itulah yang kita tunjuk. Kita nggak ada istilah voting. Oh iya, saya paham. Baik teman, berdasarkan dari narasumber kita dikatakan bahwasannya karena daerah ini belum memaksimalkan seperti temuan yang saya baca di literatur saya itu penggunaan teknologi seperti forum diskusi daring dan pemungutan suara daring itu belum diterapkan karena masih menggunakan ini ya, masih pemilihan secara langsung. Jadi masih ada adat untuk mentuakan
menuakan orang yang mungkin sudah berpengalaman lama dalam koperasi ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya ini sedikit bertolak belakang dengan temuan yang saya temukan, bahwasannya secara eksplisit itu menyatakan teknologi adalah jembatan demokrasi dari koperasi untuk memperluas jangkauan partisipasi dari anggota. Jadi dalam literatur itu dikatakan untuk memperluas partisipasi anggota itu dikatakan seperti melalui voting forum atau diskusi daring itu belum diterapkan di dalam koperasi nelayan di Drangga ini karena seperti yang saya jelaskan tadi. Namun partisipasi setiap anggota itu dapat terlaksana jika semuanya hadir dalam rapat yang dilaksanakan, dan tentunya hal ini juga tidak mengurangi dari keputusan-keputusan yang akan terjadi, keputusan-keputusan yang terjadi dalam koperasi, dan tidak mengurangi juga partisipasi dari masyarakat itu sendiri, karena ada dampak positifnya juga. Kalau semisal kalau secara langsung kamu tarik di sini nggak ke ibunya juga. Nah, kalau secara tidak langsung kan kalau secara langsung melakukan diskusi hadir itu kita bisa tahu pendapat dari suara A, B, C. Jadi itu langsung voting di situ. Langsung kayak cari solusi di dalam win-win solution ya. Jadi tidak ada konflik atau kayak perbedaan suara begitu. Jadi kayak sebenarnya ini tergantung dari setiap pengelolaan koperasi itu sendiri. Ya, sebenarnya itu saja sih Bu yang saya tanyakan tentang cara-cara untuk mengaktifkan partisipasi setiap anggotanya. Saya juga berterima kasih untuk waktunya. Kebetulan sudah memakan waktu 30 menit lebih, dan ini sudah malam ya teman-teman, sudah hampir jam 8 malam. Ada yang Ibu ingin sampaikan ke teman-teman saya yang di UPN dan di Surabaya? Jadi untuk teman-teman di Surabaya atau di Universitas Veteran Universitas Pembangunan Veteran Indonesia Jawa Timur, bahwasanya memang di Koperasi Desa Range Tritunggal ini memang banyak kelebihan dan kekurangannya, lebih banyak kekurangannya menurut saya. Jadi kalau bisa melalui tag video ini, ayo teman-teman semua, saya minta supaya Desa Range Tritunggal ini, khususnya koperasi nelayan ini bisa maju. Siapa tahu ada ide-ide yang lain dari teman-teman untuk memajukan koperasi Desa Range Tritunggal ini sendiri, khususnya di bagian nelayan. Iya. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih. Saya sudah mengganggu karena ini sampai malam banget. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Mungkin teman-teman semua ini yang bisa saya informasikan, berikan dan dalam pengerjaan tugas ekonomi koperasi ini. Akhir kata, saya Lydia Sitorus mengucapkan terima kasih dan sampai kembali untuk di pertemuan kita di mata kuliah ekonomi koperasi. Terima kasih.